Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi hari ini gue mau sharing nih pengalaman gue nih pakai remote yang paling mahal di Indonesia. Drop it. Ya, ini adalah Mi 10 yang gue beli dengan harga 10 juta atau lebih tepatnya di 9.999.000. Waduh, remote berlabel Xiaomi ini juga punya prosesor paling gahar saat ini, yaitu Snapdragon 865. Bedain sama Oppo Find X2 yang juga pakai prosesor yang sama dengan harga yang lebih mahal di angka 15 juta. Bedanya hampir 5 juta. Bisa dibilang juga ini jadi HP paling murah yang pakai chipset Snapdragon 865. Jadi ini remote paling mahal di Indonesia sekaligus ngerangkap jadi chipset paling murah di Indonesia. Menarik. Yang jelas ini flagship resmi yang dibawa Xiaomi ke Indonesia. Kelihatan dari desainnya yang udah pakai layar melengkung. Ya walaupun Mi 10 juga udah pakai layar yang melengkung sih, tapi ini beda. Bedanya apa? Pokoknya ini beda. Buat varian warna ada dua, ada Coral Green dan Twilight Grey. Setelah gue lihat-lihat, gue pilih yang Twilight Grey ini karena lebih kalem aja warnanya. Buat perlindungan layarnya juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5 depan belakang. Terus di bagian belakang dia masih pakai modelan kamera vertikal dan di bawahnya ada tulisan Mi dan 5G. Walaupun di Indonesia saat ini belum ada jaringan 5G, tapi HP ini udah mendukung, jadi gue rasa sih HP ini masih worth it lah buat 2 tahun ke depan. Sama WiFi-nya udah pakai versi 6. Diklaim meningkat 270% dari generasi sebelumnya yang versi 5. Buat sisi sampingnya dia pakai aluminium. Terus buat modelan kameranya dia udah pakai tompel. Buat layar yang ini dia udah pakai ukuran layar 6,67 inch, layar curve AMOLED, resolusinya 1080 x 2340 Full HD+, color gamut 100%, true color, jadi warna yang ditampilin lebih akurat dan sesuai dengan warna aslinya. Layarnya dia udah pakai layar 90 Hz. Buat pemakaian di bawah sinar matahari udah pasti mantap banget sih karena udah support 800 nit. Dan dia juga udah ada always on display. Wajar sih HP flagship emang udah wajib banget pakai AUD. Soalnya secara nggak langsung ini penting banget menurut gua. Jadi gua nggak perlu lagi bangunin HP-nya buat lihat notifikasi di layar. Jadi tinggal lihat AUD-nya aja. Sama buat kecepatan baca fingerprint-nya juga udah cepet banget sih. Asli, cepet banget cuy. Dan buat kecepatan baca face recognition-nya juga udah cepet. Yang gue bikin kecewa dari HP ini adalah dia masih pakai satu slot SIM card. Jadi nggak ada opsi buat tambahan memori eksternal. Tapi janggal banget sih karena slotnya itu harusnya ada 2 slot SIM card. Tapi sengaja ditutup gitu. Jadi cuma 1 slot. Tukang ngoprek tertawa sih ngeliat ini karena udah pasti bakal dioprek jadi 2 slot SIM card. Dan yang bikin gue kagum adalah di bagian speakernya karena udah pakai stereo. Beda ya sama flagship lain, soalnya kualitas audionya sama atas bawah, nggak dibedain kayak HP lain. Udah kayak berasa nonton di bioskop. Kenceng bener bro suaranya. Nih dengerin aja dah suaranya. Gimana suaranya? Mantap kan? Untuk spesifikasinya dia pakai chipset Snapdragon 865, GPU Adreno 650, prosesor AI generasi kelima, OS-nya Android 10, MIUI-nya 11, layarnya pakai 6,6 inch dot display dan kapasitas RAM-nya 8 GB. Untuk memori internalnya 256 GB. Nggak bisa di-up sama memori eksternal. Baterainya 4780 mAh dan buat kualitas chipsetnya sih udah garang banget dah. Buat skor Antutu benchmark aja gue dapat di angka 562 ribuan. Masuk ke peringkat 4 bro. Buat skor Antutunya ngalahin S20 Ultra sama ROG Phone 2. Wadaw sekali nih. Apalagi buat di settingan PUBG Mobile ya. Nih buat settingannya dapat di Smooth Extreme, Balance di Extreme, HD di Extreme, HDR di Extreme. Dan buat gameplaynya ini gue pakai di settingan HDR Extreme. Berikut gameplaynya, nggak ada lag-lag cuy, lancar bener. Buat sensitivitas layarnya juga mantep. Tapi menurut gue yang ngeganggu pas main itu di bagian speakernya karena pas banget nutupin tangan gue yang di bagian bawah. Alhasil ya gue balikin aja dah HP-nya biar tangan gue nggak ketutupan speakernya. Sama dia juga udah pakai VC Liquid Cooling, jadi biar ngeredam suhu panas pas main game lama. Jadi biar lebih dingin aja.
Dan buat CODM gue dapet di settingan grafik rendah dapet di max, medium di max, high di max, grafik sangat tinggi dapet di frame rate sangat tinggi. Buat gameplaynya gue pakai di settingan grafik sangat tinggi, frame rate-nya sangat tinggi. Berikut gameplaynya. Boh, buat gameplaynya mantep banget nih, pakai speaker stereo. Ya berasa lagi di turnamen lah. Parah banget gue kayaknya. Dan karena baterainya 4780 mAh itu termasuk gede sih buat di sebuah flagship. Gua dapet di SOT itu sekitar 6 jam 8 menit dan baterainya itu masih sisa 10%. Tapi ya selama pemakaian gua sih gua pakai cas malam sebelum tidur, terus gua ngecas lagi pas besok malam ya setelah beraktivitas. Lumayan lah buat ketahanan baterainya. Soalnya ini juga gua pakai buat pemakaian wajar ya, kayak sosial media, terus main game bentaran doang. Terus ngecasnya juga udah cepet karena udah pakai casan bawaan 30 watt. Buat ngecasnya bisa sampai penuh itu sekitar 1 jaman lah, dan udah support wireless charging. Sama HP ini juga udah bisa buat nyetut HP atau bahasa kerennya refresh wireless charging. Kayaknya asik nih buat jadi powerbank sekaligus jadi remote. Lanjut buat kamera utama, udah pakai 108 megapiksel. Padahal Mi Note 10 juga udah pakai resolusi yang sama. Terus ada 2 megapiksel depth sensor, 2 megapiksel kamera makro, dan 13 megapiksel lensa ultrawide. Dan kamera utamanya udah mendukung dual tone flash. Di dalam menu kameranya ada slow mo, short video, foto, 108 megapiksel, portrait, night mode, panorama, dan mode pro. Berikut buat pengetesan kameranya. Ada untuk kualitas foto di handphone flagship ini menurut gua udah tergolong bagus ya. Untuk hasil dari kamera belakangnya jernih, detailnya bagus, dan ketajamannya juga oke. Sesuai lah dengan labelnya yang flagship. Dan buat mode kamera 108 megapiksel lah ya biasa aja sih, cuman bisa di zoom lebih jauh doang. Untuk hasilnya pun gue masih lebih suka di kamera autonya. Dan buat kamera ultrawide-nya juga udah cakep, detailnya masih dapat, terus hasilnya jadi lebih vivid dari kamera autonya. Dan buat bokehnya juga udah cakep, detailnya yang bukan objeknya masih kelihatan, cakep lah. Dan buat makro, kalian lihat sendiri aja dah. Dan untuk pengambilan foto di night mode ada jeda sedikit, tapi nggak terlalu lama. Cuma gue agak heran sih pas gue ngambil foto pakai kamera utama mode auto pas di malam hari, hasilnya hampir mirip banget sama mode night mode-nya. Mana yang night mode, mana yang kamera auto.
Untuk kamera depannya pakai 20 megapiksel, termasuk gede sih buat di kamera depan. Berikut hasilnya. Menurut gue sih biasa aja ya, cuman agak upgrade sedikit lah dari Mi Note 10. Nggak ada yang istimewa, biasa aja. Lanjut buat pengetesan videonya. Mantapnya hasil video Mi 10 yang 8K ini bisa dibilang lebih baik dari Samsung. Soalnya kan Mi 10 pakai Snapdragon 865, kalau Samsung pakai Exynos 990. Cuma ya tetap aja sih menurut gua 8K itu untuk saat ini masih gimmick, soalnya masih belum optimal. Langsung aja nih buat pengetesan videonya. Nah, yang ini pakai 8K. Ya udah include AI juga. Dia masih patah-patah. Agak useless juga sih. Sayang banget. Harusnya bisa pakai fitur yang lain kalau belum sempurna kayak gini. Ini 8K nya ya, bagusan 4K 60 fps ya. Mataharinya oke. Dan ini buat pengetesan video 4K 60 fps. Berikut hasilnya. Dan ini pakai 4K 60 fps. Dia bisa 60 fps, yang 30 fps juga ada. Dia bisa ganti lensa nggak ya? Dia nggak bisa ganti lensa. Tapi dia bisa ngezoom. Nggak bisa ganti lensa. Ganti lensa wide nggak bisa dia. Stabil sih. Tarinya. Dan ini buat pengetesan video 1080p 60 fps. Berikut hasilnya. Oke, jadi ini pengetesan video 1080p 60 fps. Keren ya warnanya. Warnanya masih kelihatan. Mataharinya kelihatan. Gue sambil jalan kaki nih. Nah, ini pakai 1080 30 fps. Dia pakai ultra steady. Kalau ultra steady itu mentoknya cuma di 1080 30. 1080p 30 fps gitu maksudnya. Stabil nggak sih? Kayaknya bagusan di 1080p 60 fps deh. Stabilnya kayak gini. Coba buat lari ya. Stabil sih, cuman kayaknya berat banget stabilnya. Lagi ya. Stabil. Oke. Dan ini buat pengetesan video kamera depan, cuman mentok di 1080p 30 fps. Berikut hasilnya. Nah, ini ngetes video kamera depan 1080p 30 fps. Ini di belakang matahari banget ya. Kita lihat sih dapat. Agak kurang stabil sih. Kameranya belakang matahari coba ya. Kelihatan sih. Bagus ya kalau di belakang matahari, warnanya keluar banget. Kalau di belakangin matahari, lumayan lah. Oke, kesimpulan. HP Mi 10 ini termasuk flagship paling murah dan speknya pun udah nyamain kayak di spek Fan X2 Pro. Untuk prosesornya sama, pakai Snapdragon 865. Terus buat kualitas audionya sama kayak Samsung, udah bisa 8K. Buat foto cakep, buat video cakep, game juga enak, speakernya juga udah mantep banget. Jadi buat kalian yang punya budget 10 jutaan ke bawah, tapi pengen punya HP rasa 10 jutaan ke atas, gue sangat rekomendasi banget sih sama Mi 10 ini. Jadi nggak usah mikir dua kali, langsung beli aja. Cuma ya ada minusnya nih, dia SIM cardnya cuma ada satu.
dan nggak ada slot tambahan buat memori eksternal. Sama dia juga nggak ada jack audio, dan model kamera belakangnya mirip banget sama Mi Note 10. Malah banyakan Mi Note 10, soalnya dia ada kamera tele. Kalau Mi 10 ini nggak ada, ntar malah disangka sama orang beli HP Mi Note 10 lagi. Padahal ini kan harganya lebih mahal. Sama logo 5G di belakang HP ini kayaknya cuman buat sekedar logo aja ya. Soalnya Indonesia masih belum support 5G. Dan yang paling gue sayangkan banget sebenarnya dia belum ada sertifikasi IP68. Aduh, mana gue orangnya tempur mulu lagi. Ya paling sering sih gue pakai HP buat dengerin lagu di kamar mandi. Tapi kalau nggak punya sertifikasi begini, gue kagak berani lah. HP mahal nih, masa rusak cuman gara-gara gue pakai dengerin lagu di kamar mandi? Ginjalku menangis mendengar ini. Cuma ya balik lagi ke kalian masing-masing sih. Emang kalian mau beli HP mahal-mahal tapi mereknya Xiaomi? Soalnya kan Xiaomi udah dicap HP murah. Tapi ya walaupun ini awal yang baik sih buat Xiaomi, datengin flagship ke Indonesia biar orang-orang pada tahu kalau Xiaomi bukan cuma produksi HP bagus dan murah, tapi bisa bikin HP yang mahal dan dengan harga yang lebih murah dari para pesaingnya. Oke, segitu aja sharing pengalaman gua pakai Mi 10. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa komen di kolom komentar. Gue Tino Guru cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.